Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Kita mulai pelajaran pagi ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selanjutnya, pagi ini kita mempelajari di e-learning kalian ya. Kelas 6 tema 4 globalisasi. Kalau dibuka. Setelah kita buka globalisasi di sekitarku. Kita buka pembelajaran 1. Tentang apa ini? Tentang IPS ya. Nah, gambarnya globalisasi di sekitarku. Sebelum mengenal globalisasi, ada yang tahu? Sebentar, kita bukan masuk kuis tapi masuk ke pelajaran dulu. Apa yang dimaksud dengan globalisasi itu? Ayo, kira-kira sebelum masuk ke kuis tadi, apa sih yang disebut dengan globalisasi? Dari kalian ada yang tahu? Ya, globalisasi adalah ini kompetensinya ya. Bahasa Indonesia, ntar nanti setelah ini saya jelaskan ke apa yang dimaksud dengan globalisasi. Bahasa Indonesia masih membahas tentang teks eksplanasi. Bagaimana cara menyajikannya, baik secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalau teks eksplanasi secara lisan itu bisa diterapkan pada reporter, pada pembaca berita itu ya. Reporter yang meliput berita, pembacanya apa namanya? Pembaca berita. Kemudian ya kalau secara tertulis itu dimasukkan pada koran. Kalau secara visual itu diterapkan, divisualisasikan, digambarkan. Misalkan proses terjadinya meletusnya Gunung Merapi, itu divisualisasikan. Itu tentang bahasa Indonesia. PKN-nya masih tentang mensyukuri keberagaman dalam konteks negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam Pancasila, kalau Tuhan kita namanya, kita sebut dengan Allah kita. Bersikap toleransi. Kemudian menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat, mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial dan budaya dan ekonomi. IPA menjelaskan tentang cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. IPS-nya menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan analisa tentang posisi dan peran Indonesia. SPDP membahas tentang memahami reklame dan membuat reklame. Ini KD-nya. Nah, sebelum masuk ke bacaan IPS ini, ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan globalisasi itu? Nah, kita pelajari bersama-sama. Globalisasi gambarannya seperti ini. Mobil Toyota atau Mitsubishi itu pabriknya tidak ada di Indonesia, tapi mobilnya bisa berada di Indonesia. Ban mobil yang kemarin kita pelajari penemunya adalah Goodyear sama Dunlop, itu pun awalnya pabriknya tidak ada di Indonesia, tapi ban mobilnya bisa ada di Indonesia. HP itu pun bukan berasal dari negara kita yang membuat, tapi HP-nya bisa berada di Indonesia. Kalau dari Indonesia, batik. Nah, batik kita baik dari batik Lamongan, batik Surabaya, batik Madura, batik Nganjuk, ataupun batik dari Solo, itu batiknya miliknya Indonesia, karya cipta Indonesia, tapi bisa berada di Jerman, bisa berada di Amerika, bisa berada di Australia, di Singapura, dan di mana-mana. Itu sedikit gambaran tentang globalisasi. Kira-kira bisa disimpulkan apa globalisasi? Nah,
Ada yang bisa punya gambaran? Betul sekali, proses mendunia tanpa adanya batas. Jadi tidak ada batasan, kita bisa saling keterkaitan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Mendunianya itu karya cipta yang ada dari negara lain bisa masuk ke negara-negara di seluruh belahan dunia. Itu namanya globalisasi tanpa adanya batas. Jadi itu memang sudah menjadi sebuah sunatullah, jadi sudah alamiah. Kalau tidak begitu, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Contohnya tadi saya gambarkan mobil, itu kan adanya di Jerman, pabriknya misalkan, yang pabrik terkenal pembuatan mobil di Jerman. Jam tangan itu ada di Jerman juga. Produk susu pertama kali itu di Selandia Baru. Jadi itu bisa dinikmati oleh orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena proses globalisasi tanpa adanya batas. Jadi kita menikmati barang-barang dari negeri luar bisa sampai ke Indonesia, bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu pula produk-produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara di belahan dunia dengan proses adanya globalisasi. Jadi menyeluruh, globalisasi itu menurut bahasa adalah menyeluruh, sedangkan menurut istilah adalah proses mendunia tanpa adanya batas, baik itu terkait bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, semuanya juga sudah globalisasi. Contohnya kalau di bidang pendidikan apa? Adanya pertukaran pelajar. Bidang seni apa? Seni-seni kita yang bisa mengkampanyekan tarian-tarian, mengenalkan tarian-tarian di belahan negara-negara lain itu diberikan izin. Jadi semuanya memang harus membuka diri untuk dimasuki budaya-budaya dari negara lain, baik budaya maupun ekonomi maupun sosial, pertahanan, keamanan pun sama. Terjadinya latihan tentara. Nah, latihan tentara itu bisa pertukaran. Biasanya Indonesia latihan ke luar negeri, tentara luar negeri latihan ke Indonesia, atau bareng-bareng beberapa negara melakukan latihan bersama-sama. Ini kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Ini kemarin sudah kita pelajari. Apakah apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? Ini sudah toh, berdirinya 8 Agustus 1967 sudah kita pelajari. Association of Southeast Asian Nation, artinya perhimpunan bangsa-bangsa Asia yang Asia Tenggara, mewadahi negara-negara di Asia Tenggara. Ini sudah dengan visi adalah, nah visi itu tujuan, pandangan ke depan. Jadi tujuannya apa mendirikan ASEAN? Salah satunya adalah kerjasama di bidang sosial budaya antar negara-negara agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh sekarang yang masuk globalisasi apa adalah vaksin. Nah, vaksin untuk virus COVID-19 itu sudah globalisasi. Produk vaksin dari sana diimpor oleh Indonesia, kemudian dilengkapi di Indonesia sendiri oleh Bio Farma, kemudian disuntikan ke seluruh rakyat Indonesia. Itu kan macam-macam, ada yang dari Cina, ada yang dari mana? Inggris, ada yang dari Amerika, tadi macam-macam namanya. Dan juga Indonesia juga sudah mengembangkan vaksin COVID-19 yang nantinya juga akan dipasarkan di negara-negara di belahan dunia. Jadi kalau menghadapi era globalisasi yang seperti ini, kalau kita tidak cerdas, kalau tidak bisa membaca peluang-peluang dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, kita akan tertinggal baik peradaban maupun kemajuan bangsa ini dari bangsa lain. Pendidikan pun sama. Jadi kita menyamakan pandangan bagaimana kita bisa setara dengan negara-negara maju, baik di bidang pendidikan, terutama contohnya adanya pembelajaran daring yang semacam ini, nanti masuk ke tatap muka. Tapi semuanya itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Itu tentang globalisasi, ini tentang tujuan kerjasama.
Kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD. Nah, untuk sosial dan budaya ini biasanya bergerak di bidang seni dan prakarya. Nah, dari seni dan budaya, sosial itu terkait dengan kehidupan sosial masyarakat ya. COSD, Komite on Social Development, jadi komite departemen sosial dari bidang ASEAN. Sosial budaya, Socio-Cultural Community, Socio-Cultural Community ASCC, Blueprint 2025 atau Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025, membuka peluang kerjasama di bidang seni budaya, betul kan, olahraga, pendidikan dan kesehatan. Beberapa contoh adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bentuk sosial budaya adalah penanganan narkoba dan solusinya. Ini ada yang dikenal dengan ZOKFAN, itu punya organisasi yang namanya Zona Bebas dari Narkoba, penanggulangan bencana alam, perlindungan terhadap difabel. Perlindungan terhadap difabel itu tidak punya kekurangan dari manusia normal, maksudnya difabel, penyandang difabilitas, kayak tangannya ada yang kecelakaan terus tinggal satu, kakinya ada yang tinggal satu, itu namanya penyandang difabilitas. Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN Games, SEA Games kemarin, yang baru-baru ini adalah Olimpiade ya, olahraga terkait dengan bidang olahraga, diadakannya kerjasama meningkatkan pariwisata, Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi ASEAN, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakan festival lagu ASEAN. Kalau pertukaran program televisi ASEAN ini contohnya Upin Ipin, nah, itu dari Malaysia masuk ke Indonesia. Kalau tingkat global dunia, India, yaitu India masuk ke Antv, itu contoh. Kalau festival Kongres Pemuda lah, nanti kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh bisa menjadi duta pemuda Indonesia yang dikirim untuk ASEAN. Jadi nanti kenal dengan pemuda-pemuda dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan banyak lagi yang lain. Nah, ini masuk ke kuis. Silakan nanti dikerjakan. Nah, sebutkan 3 contoh konkret kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya tujuannya apa? Negara-negara yang memprakarsai ASEAN. Ini nanti silakan dikerjakan. Nah, ini kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ini sama, kasih tabel ya tentang tugas. Ini lakukan bahasa Indonesia, teks explanation berarti penjelasan atau keterangan. Ini sudah kita bahas proses terjadinya sebuah peristiwa alam dan fenomena. Sebenarnya di tema 4 ini sudah kita pelajari semua. Tinggal kita masuk ke soal-soal, ada deret pernyataan umum dan penjelas, interpretasi atau opsional. Ini sudah kita pelajari. Nah, listrik kan? Masih membahas tentang listrik, PLTA dari 2100. Coba kita lihat, kita teruskan saja sampai penilaian harian subtema 1 ya. Nah, ini kemarin ya sudah saya jelaskan PLTA, komponen-komponennya. Berarti kita masuk langsung ke ini proses listrik sampai ke rumah dari PLTA, ke tugas-tugasnya ya. Kita langsung ke penilaian harian 1 saja. Ini dari bagian, karena tema 4 sudah kita bahas semuanya. Nah, ini penilaian harian 1 untuk tema 4 subtema 1 saya bukakan. Nah, ini penilaian harian bahasa Indonesia. Coba kita klik.
ini passwordnya. Ini tema 4 ya, nanti disimak passwordnya. Ini PKN tema 4 subtema 1, kemudian ini IPA-nya, terus ini IPS, yang terakhir adalah SBDB. Terus masuk di subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Untuk pagi ini cukup sekian. Allah ridha pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.